Hai semuanya, adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan sistem pencernaan. Dalam lebih khususnya lagi, kita akan mempelajari tentang enzim yang terkait pada sistem pencernaan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini adik-adik sudah disediakan beberapa macam organ dengan masing-masing enzimnya dan masing-masing peranan enzimnya. Adapun soalnya adalah seperti ini. Hubungan yang cocok untuk organ, enzim, dan peran enzim pada proses pencernaan dalam tabel tersebut adalah. Nah, adik-adik, jika ada soal seperti ini, kita sebelumnya harus menganalisis apakah organ yang terdapat pada tabel ini sesuai dengan enzimnya dan sesuai juga dengan masing-masing peranan enzimnya. Kita mulai dari mulut, adik-adik. Mulut di sini menghasilkan enzim petialin berdasarkan data di tabel, di mana petialin ini lebih kita kenal mungkin dengan istilah enzim amilase, adik-adik, ya. Enzim amilase. Nah, di mana fungsinya ini adalah penguraian amilum, adik-adik. Nah, seperti kita ketahui memang di mulut itu terjadi pencernaan kimiawi karbohidrat karena terdapat enzim amilase yang digunakan untuk mengubah amilum, ya. Nanti di sini jadi nanti yang terjadi itu adalah perubahan amilum, ya. Jadi di sini amilum, ya. Biasanya amilum ini dipecah menjadi disakarida karbohidrat, adik-adik, ya. Jadi di sini ada disakarida. Disakaridanya ini macam-macam. Entah itu nanti ada maltosa, laktosa, atau sukrosa, tergantung, ya. Jadi nanti di sini enzimnya itu adalah enzim amilase. Nah, seperti ini, atau enzim petialin. Oke, jadi dapat kita katakan bahwa nomor 1 ini benar, ya. Selanjutnya untuk nomor 2, lambung. Lambung di sini menghasilkan enzim renin, yaitu menggumpalkan kasein susu. Dan memang benar adik-adik, pada lambung adalah terdapat enzim renin yang digunakan untuk menggumpalkan kasein susu, ya. Jadi selain enzim renin, di lambung juga kita kenal ada HCl atau asam klorida dan enzim pepsin, adik-adik. Nah, jadi untuk nomor 2 ini juga benar. Nah, di sini adik-adik, usus halus menghasilkan tripsinogen, penguraian protein menjadi pepton. Adik-adik, di sini ada dua hal yang salah, di mana enzim di sini tripsinogen ini kan kalau enzim diakhiri oleh gen berarti ini masih belum aktif, adik-adik. Jadi tripsinogen ini biasanya harus diaktifkan terlebih dahulu. Dan seandainya pun aktif, dia akan menjadi enzim tripsin yang nantinya digunakan mengubah pepton menjadi asam amino, bukan protein menjadi pepton. Kalau penguraian protein menjadi pepton, enzim yang berperan itu adalah pepsin sebenarnya. Jadi ini salah, ya. Jadi nomor 3 ini salah. Oke, selanjutnya di sini pada pankreas terdapat enzim eripsinogen. Ini juga salah, adik-adik. Karena di pankreas di situ tidak terjadi perubahan maltosa menjadi glukosa dan enzim eripsinogen juga tidak ada. Jadi selain fungsi enzimnya juga peran enzimnya dengan enzimnya juga salah, di pankreas juga tidak terdapat eripsinogen. Jadi ini salah. Selanjutnya di hati ada steapsin, di mana penguraian amilum menjadi glukosa. Di sini yang salah itu adalah peranan enzimnya dengan enzimnya itu salah, adik-adik. Jadi nomor 5 ini salah. Oke. Jadi yang benar itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Jadi
Hubungan yang cocok untuk organ enzim dan peran enzim pada proses pencernaan dalam tabel tersebut adalah yang paling benar itu option A, yaitu nomor 1 dan 2 adik-adik. Oke, demikian penjelasan kakak tentang soal yang terkait dengan enzim pada sistem pencernaan. Tetap semangat dan sampai jumpa.